mata kuliah ini nilainya bisa A semua. Jadi nggak ada lah mata kuliah dasar itu dapat nilai yang B misalnya, apalagi C, apalagi tidak lulus gitu ya. Karena ini adalah mata kuliah dasar. Baik teman-teman sekalian, kita hari ini akan masuk kepada materi tentang konstitusi. Ya. Karena dalam ilmu negara itu di dalam banyak literatur, gitu ya, dalam banyak literatur yang ditulis oleh banyak pakar gitu. Salah satu yang dibahas adalah tentang konstitusi negara atau teori tentang konstitusi. Kenapa ini penting untuk kita diskusikan pada menjelang siang hari ini? Karena memang keberadaan konstitusi itu tidak bisa dilepaskan dari sebuah negara. Sebelum kita mulai, saya ingin coba tanya-tanya kepada teman-teman ya. Sepemahaman teman-teman semua, apa sih konstitusi? Coba Mas Andana. Konstitusi itu apa, Mas? Konstitusi itu sepengetahuan kita aja deh. konstitusi. Belum kurang tahu, Pak. Oke. Yang lain? Ada Mbak mirip-mirip namanya nih. Ananda. Ada Andana, ada Andana. Ada Ananda, ada Andana. Menjawab, Pak. Konstitusi itu yang saya dapat Undang-Undang Dasar atau singkatnya UUD. Oke, Undang-Undang Dasar. Yang lain lagi, Mas Dian. Ya Pak, kalau menurut Ulun konstitusi itu kayak bentuk menyatakan suatu negara gitu loh Pak. Tapi kalau dalam artian di buku sih itu mengacunya ke Undang-Undang Dasar. Setuju Pak. Oke. Ini masih banyak ya yang belum aktifkan kameranya nih. Hampir separuh lebih. Ya. Separuh lebih belum aktifkan kameranya. Ini ada 64 mahasiswa, 63 ya yang ini. Saya tidak tahu. Kalau tidak salah jumlahnya ada berapa nih Mas? Kalau akademik itu ada ada 60 lebih 70 ya. Ada 76. Ada 10 orang lebih yang tidak hadir dan masih banyak yang tidak mengaktifkan kameranya juga. Saya tidak tahu apa alasan tidak hadir ya di ruangan sini. Yang jelas di dalam portal akademik teman-teman itu tertulis yang hadir ada 67 orang. Ada 67 orang. Sementara yang hadir di sini ada 63 saja. Dia ada 67 yang hadir di portal akademik. Sementara yang mengisi absen ya, yang hadir itu ada 67. Yang menggabung di sini baru 63. Jadi berapa tuh? 3. Ada 4 orang ya. Yang dia 62 malah nih. Yang dia tidak hadir tetapi mengisi absen gitu. Jadi kita akan absen lah satu-satu nih. Supaya ketahuan siapa yang ngisi absen tapi nggak kuliah ya. Ini nanti jadi pertimbangan khusus bagi kami tim penilai, tim dosen kalau suka begitu ya. Karena hampir semua kelas saya dapat begitu. Jadi tidak hadir tapi tidak mengikuti perkuliahan tapi isi absen di portal akademik ya. Ya, mohon teman-teman jangan seperti itu ya, karena itu menyangkut soal
integritas kita sebagai mahasiswa, jangan sampai kita tidak hadir tapi kita mengisi presensi. Sampai sekarang masih 67 yang hadir tertulis, sementara di sini ada 63. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman sekalian. Nanti akan absen satu-satu deh bagi yang apa namanya, yang bodong-bodong itu, dia tidak kuliah tapi mengisi presensi ya. Kenapa jadi salah tuh kan? Yang lain kan bisa masuk. Coba di ini ya, disampaikan link yang teman-teman masuk itu apa namanya, yang link teman-teman kuliah itu dikasih ke yang lain kalau misalnya nggak bisa. Tapi kan saya join via apa namanya? Bisa kok. Jadi tinggal klik kan, kalau di portal akademik tinggal klik, nggak perlu masukkan passcode ya. Oke, memang salah satu kendala kuliah online ini bagi kami dosen ya, itu ya teman-teman kadang terlalu banyak punya alasan gitu, ya, dari macam-macam lah gitu, dan ada yang bisa dimaklumi, ada yang tidak gitu. Kalau kendala-kendala teknis itu kan sebetulnya bisa ditangani lah, ya. Tolong disampaikan supaya yang tidak ini. Saya mau log meeting tapi masih berpikir nih, kalau misalnya ya kita beri toleransi lah kepada teman-teman yang masih belum ini. Sampai jam 11 nanti, kalau tidak masuk kita akan presensinya kita ini ya. Nah teman-teman sekalian, tadi betul ya yang disampaikan oleh yang lain, bahwa singkatnya konstitusi itu adalah undang-undang dasar. Itu kita secara awam memahaminya seperti itu. Nah, kalau nanti sudah pada posisi yang lebih tinggi, teman-teman ya, maksudnya pada semester yang sudah tinggi, maka kita akan mengambil mata kuliah namanya hukum konstitusi. Ya. Karena itu di mata kuliah negara ini saya akan sampaikan secara umum saja gitu ya, agar kita paham dulu produk hukum yang namanya konstitusi. Konstitusi itu ada di semua negara. Semua negara punya konstitusi. Cuman nanti ada bedanya. Ada negara yang konstitusinya tertulis, ada konstitusinya yang tidak tertulis. Nah, sebelum kita jauh masuk ke dalam tentang konstitusi, ada 3 istilah yang harus kita coba pahami ya. Ada istilah konstitusi, ada istilah konstitusional, dan ada istilah konstitusionalisme. Konstitusi itu produknya teman-teman. Bentuk hukumnya, dokumen hukumnya itu namanya konstitusi. Tadi disebut misalnya adalah Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah konstitusi. Tapi kalau konstitusi tidak melulu harus Undang-Undang Dasar ya. Karena nama Undang-Undang Dasar itu hanya ada di Indonesia. Tapi lazimnya di berbagai dunia namanya adalah konstitusi. Konstitusi itu apa? Konstitusi itu adalah hukum dasar. Sebagai acuan di sebuah negara, segala sesuatunya itu berdasar pada konstitusi. Singkatnya konstitusi itu hukum dasar gitu. Di Indonesia namanya apa? Di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Lalu ada istilah konstitusional. Konstitusional itu istilah apa namanya, yang menyebutkan bahwa segala tindakan atau peraturan perundang-undangan, kebijakan itu sudah sesuai dengan konstitusi. Itu namanya konstitusional. Konstitusional. Makanya kalau baca putusan Mahkamah Konstitusi misalnya ada istilah konstitusional dan inkonstitusional. Kalau konstitusional berarti dia sudah sesuai dengan konstitusi.
Tapi kalau inkonstitusional, berarti dia tidak sesuai dengan konstitusi. Lalu ada istilah konstitusionalisme. Kalau ada kata isme itu kan berarti paham. Paham di negara yang menganut bahwa segala sesuatu itu harus sesuai dengan konstitusi. Konstitusilah yang kemudian menjadi acuan dalam bernegara, bukan isme-isme yang lain. Itu singkatnya. Apa sih yang disebut dengan konstitusi itu ya? Konstitusi itu adalah the rules and practice that determine the composition and function. Jadi dia adalah aturan dan praktik ya tentang komposisi dan fungsi organ negara. Ya, dari organ itu maksudnya lembaga negara, lembaga ya. Baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah di dalam sebuah negara, in a state. Jadi pertama kalau kita lihat Oxford Dictionary, dia adalah aturan ya, yang tentang itu, bagaimana komposisi dan fungsi dari lembaga-lembaga negara baik di pusat maupun di daerah. Yang kedua yang diatur adalah regulate the relationship between individual and states. Mengatur bagaimana hubungan warga negara dengan negara. Jadi yang dinamakan konstitusi itu tidak saja aturan tertulis, tetapi juga apa yang dipraktikkan dalam kegiatan penyelenggaraan negara. Yang diatur tidak hanya organ negara dan fungsinya saja, tetapi juga bagaimana hubungan antar warga negara dengan negaranya. Nah, ini yang disebut dengan konstitusi, teman-teman. Derajat konstitusi itu dia berada pada posisi yang paling tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Kalau konstitusi itu bentuknya tertulis gitu ya. Sama seperti undang-undang dasar kita. Undang-undang dasar kita berada pada posisi yang paling tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Setelah undang-undang dasar ada undang-undang, ada peraturan, ada TAP MPR, kemudian ada undang-undang atau Perpu, kemudian ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, sampai dengan perda kabupaten, perda provinsi, dan perda kabupaten kota. Jadi posisinya paling tinggi. Jadi acuan, jadi pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Nah, itu yang disebut dengan konstitusi. Nah, konstitusi itu memiliki 3 nilai ya. Konstitusi yang bersifat bernilai normatif, bernilai nominal, dan konstitusi yang bernilai semantik. Konstitusi yang bernilai normatif itu dia menjadi konstitusi yang dipatuhi oleh subjek hukum yang terikat. Jadi dia kalau dipatuhi itu nilainya normatif. Ada yang nominal, dia tidak dipakai dalam referensi pengambilan keputusan. Ada juga yang dia hanya dijadikan jargon saja. Itu yang disebut dengan konstitusi yang bernilai semantik. Nah, hal-hal yang seperti ini nanti teman-teman bisa dipelajari lagi. Utamanya ketika nanti sudah semester atas ya, ada mata kuliah namanya hukum konstitusi. Lalu selanjutnya kita bicara tentang sifat konstitusi. Konstitusi itu punya banyak sifat ya. Sederhana misalnya ada yang disebut dengan konstitusi formal, konstitusi yang material gitu. Ada konstitusi yang luas, atau kaku gitu ya. Ada konstitusi yang tertulis dan konstitusi yang tidak tertulis. Konstitusi yang formal dan material. Konstitusi yang formal itu dia naskahnya itu bentuknya tertulis sebagai undang-undang tertinggi, produk hukum tertinggi. Maka dia secara formal bisa dikategorikan sebagai konstitusi yang formal. Nah, konstitusi yang material ya, dia menjadi peraturan yang fundamental, sekalipun dia tidak berada pada posisi yang paling tinggi dalam hierarki. Nah, kira-kira undang-undang dasar kita itu formal apa material sih? Undang-undang dasar. Hah?
Gimana, Mbak? Kalau formal itu kan dia berada pada posisi yang paling tinggi dalam peraturan perundang-undangan atau urutan peraturan perundang-undangan. Kalau secara material isinya itu bersifat hal-hal yang fundamental, memuat hal-hal yang secara garis besar, gitu. Mengatur kehidupan bernegara. Gitu. Ini kita tuh masuk yang mana? Berarti konstitusi formal. Formal, Pak. Formal, Pak. Formal aja kah? Dua-duanya ya. Dua-duanya. Isinya juga fundamental. Coba buka undang-undang Ini dasar. keduanya. Ya, jadi dua-duanya dia. Itu sifat pertama. Sifat tuh banyak teman-teman ya. Tapi apa namanya, kita pelajari yang ini aja deh. Nanti di mata kuliah hukum konstitusi lebih detail nanti. Supaya di ilmu negara itu kita punya gambaran tentang konstitusi dulu ya. Ada yang konstitusi fleksibel, ada konstitusi yang kaku. Dua hal cara membedakan apa yang disebut dengan konstitusi yang fleksibel atau konstitusi yang kaku itu. Dilihat dari cara mengubahnya ya. Dan apakah dia itu mudah mengikuti perkembangan zaman atau tidak. Bagaimana melihatnya? Kalau dalam sebuah konstitusi itu cara mengubah konstitusi itu sama dengan cara mengubah undang-undang biasa, nah itu terkategori sebagai konstitusi yang mudah diubah atau fleksibel. Tapi kalau dia punya cara khusus untuk mengubah konstitusi, maka itu cara mengubahnya itu kaku atau rigid. Kalau cara mengubahnya sama dengan misalnya cara mengubah Undang-Undang Dasar 1945 itu sama dengan cara mengubah undang-undang biasa gitu. Maka dia itu kategorinya adalah luwes atau fleksibel. Tapi kalau cara mengubah undang-undang dasar itu tidak sama dengan cara mengubah undang-undang biasa, maka terkategori rigid ya. Undang-Undang Dasar 1945 yang mana kira-kira nih? Ini yang orang manuna. Siapa namanya dulu lupa. Thomas yang orang Barabai, orang Pagat nih. Saharani kayak kadang namanya nah. Ini ulun orang hantakan, Pak. Nah, Saharani nah. Saharani Meratus. Izin Pak, boleh diulang pertanyaannya Pak? Nah, Undang-Undang Dasar 1945 itu masuk yang mana nih? Antara dua nih. Fleksibel Pak, luwes. Fleksibel ya, kenapa Mas? Apakah cara mengubah Undang-Undang Dasar kita itu sama dengan cara mengubah undang-undang biasa? Coba cek ya teman-teman ya. Sama atau enggak kira-kira? Coba buka Undang-Undang Dasar kita. Ada di pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Arahnya di Barabai kah? Di Banjar kah? Ulun di Barabai Pak. Oh, ya. Ada di gunung lah. Kada karena kada kalau kuliah ulun berdiam di gunung. Oh. Mengkos kah di Barabai? Di tempat kakak. Oh, di mana? Di Desa Alat yang tempat banjir di bandang semalam Pak. Nggih. Lawan di sini masih sakit. Masih jauh masih kan kalau Nggih. Menurut pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 yang berwenang mengubah Undang-Undang Dasar adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Dalam pasal tersebut tidak terdapat ketentuan siapa yang dapat mengajukan usul perubahan Undang-Undang Dasar. Oke. Kalau cara mengubah undang-undang yang biasa, undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar itu sama, Pak? Perubahan undang-undang biasa. Perlu MPR kah di situ? Tidak ya, karena dia DPR. Yang setahu ulun kan yang banyak di mahasiswa itu kan perubahan tuh dari DPR sama presiden. Oke. Nah, jadi yang mana kategorinya? Beda ya caranya. Jadi yang mana maksudnya?
Berarti kaku. Nah, kaku ya. Undang-undang dasar 45 itu kaku cara mengubah. Karena dia cara mengubahnya itu tidak sama. Jadi dia rigid cara mengubah. Oke. Siapa tadi Sarani ya? Masihkah ngelola tempat wisata? Siap, ini masih Pak. Oke. Tapi akhir pekan aja lah biasanya lah. Ulun untuk ke atas tuh Pak kada menantu Pak di jadwal. Soalnya sekalian ulun mengawasi daerah Pegunungan Meratus Pak, karena di tempat ulun sumber utama resapan air di 3 aliran sungai. Nih, Batang lingkungan. Alai, ya Batang Alai, khususnya Hantakan sama Loksado Pak. Oke. Berarti hari-hari di alat lah. Cek ke lokasi di lapangan kadada baik. Jadi untuk saat ini masih ulun sorangan di lapangan, ibaratnya mengawasi lingkungan lah, karena dampaknya genal banar baik. Ya. Apalagi masih merak nih di daerah tetangga ulun Penabangan. Kemarin SMA di mana? Ulun SMK 1 Negeri Berabai Pak. SMK 1 Negeri Berabai. Oh iya. Semea Pak. Semea. Dulu Semea, sekarang SMK NG. Iya. Di apa itu jalan apa namanya? Jalan Mualimin. Iya, di Jalan Mualimin. Kelayannya Berabai Pak. Ada juga di situ pondok ada yang klien itu. Ada kalau pondok di Kitun Pak. Ya bersambung lah, ya uparakan lah. Oke. Bentar lah. Terima kasih Pak. Oke, kita lanjut lah. Jadi ada lagi konstitusi yang bersifat tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi yang tertulis itu dia pasti punya dokumennya ya. Maksudnya adalah dia ada naskah tertentu. Dia ditulis dalam satu naskah atau beberapa naskah. Tetapi itu posisinya, derajatnya itu dia paling tinggi tadi. Ada istilah konstitusi yang tidak tertulis. Konstitusi yang tidak tertulis itu bukan berarti dia tidak ada tulisannya. Dia tetap ada tulisannya, tapi dia tidak tertulis dalam sebuah naskah. Gitu. Naskah yang disebut Undang-Undang Dasar. Kenapa begitu? Karena memang beberapa negara ada yang seperti itu. Inggris misalnya, di Inggris itu ada yang disebut dengan konstitusi yang tidak tertulis. Inggris itu bukan tidak punya konstitusi, tapi dia punya konstitusi, tetapi dia tidak punya dokumen yang disebut dengan konstitusi atau undang-undang dasar itu. Jadi di mana aturan-aturan dasarnya, di mana konstitusinya, dia tersebar di undang-undang biasa, the Bill of Rights misalnya. Nah itu dia tersebar di situ. Jadi memang konstitusi tulis dan tidak tertulis ini ada gitu ya. Undang-Undang Dasar 1945 tentu dia adalah terkategori konstitusi yang tertulis karena dokumennya ada gitu. Ada juga yang tidak tertulis. Nah, teman-teman, kalau mau melihat konstitusi-konstitusi negara-negara lain, itu teman-teman bisa buka di satu website. Ada namanya website kan ya. Constitute Project. Nih. Site-nya ini Constitute Project ya. Di sini kita bisa melihat konstitusi berbagai dunia. Bahasanya bahasa Inggris.
lebih mudah daripada menggunakan bahasa asli daerahnya, saya negaranya, bahasa Belanda misalnya ini kan, atau bahasa bahasa apa bahasa Korea. Dia menggunakan bahasa Inggris di sini. Tinggal dibuka saja, misalnya kita cari punya Indonesia ya. Nih, Afghanistan tuh juga punya konstitusi. Kita coba buka ya Afghanistan. Karena A dia jadi lebih dulu. Nih, konstitusi Afghanistan. Tidak dalam bahasa Arab, tapi sudah ditranslate dalam bahasa Inggris. Jadi lebih mudah memahaminya. Tinggal kita translate saja kan. Apa yang diatur kan sudah di sini. Bagaimana negaranya? Dia tegaskan negaranya adalah shall be an Islamic Republic. Republik Islam. Coba kita buka punya Indonesia. Indonesia, Indonesia. Nih. Ini punya kita. Ini pembukaannya, preambulnya kan sudah dalam bahasa Inggris. Enak teman-teman tinggal baca di sini. Nah, kalau kita kaitkan tadi yang diatur di dalam konstitusi itu kan tadi mengatur lembaga negara, mengatur hubungan antara warga negara dengan negara, kemudian ada isinya juga bagaimana mengubah undang-undang dasar itu, nah, itu diatur di sini. Ini misalnya kita bicara tentang komposisi dan organ negara tadi. Nah, ini kan dijelaskan sudah bagaimana bentuk negara kita, unitary state, kan? Apa maksudnya unitary state itu negara kesatuan ya. Kalau baca undang-undang dasarnya. Ini kebetulan di sini yang bahasa Inggris kan di dalam website ini. Nah, tinggal di Constitute Project kalau mau lihat konstitusi dunia. Baik teman-teman, ada yang ingin ditanya nih? Jumlah yang hadir 75. Yang ada di sini baru 70. Bertambah pulang nah 5 orang yang ini si absen tapi dia tidak hadir. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan. Tidak ada, saya yang tanya ya. Mbak Linda, Mbak, coba jelaskan Mbak isi konstitusi itu apa aja Mbak? Materi muatan konstitusi itu. Berisi gagasan politik, Apa aja Mbak materi muatannya tadi, isi yang ada di dalam konstitusi itu? ada gagasan, Hah? ada gagasan politik, moral, keagamaan, serta perjuangan bangsa. Betul lah, seperti itu. Rizky Ihsan. Pak, Konstitusi itu isinya apa aja tadi? Satu, kekuasaan yang memerintah. Kedua, hak-hak yang diperintah, lawan hubungan antara. Menurut ulun itu, Pak. Soraya gimana Soraya? Soraya Zahratun Nisa.
Ya, Pak. Isi konstitusi tadi apa aja, Mbak? Isi konstitusi itu adalah gagasan atau dasar-dasar Mic-nya mati tuh, Mbak. gagasan atau dasar-dasar sebuah negara, Pak. Oke, kita ulang ya. Ini tadi ya. Ini kuncinya sih. Lebih detailnya ini deh. Si konstitusi itu ini. Dia mengatur tadi kan organ negara ya. Ini bisa bicara fungsi, bagaimana bentuk negara, bagaimana sistem pemerintahan. Yang kedua dia tadi mengatur hubungan warga. Dua nih kan utamanya tadi sebagaimana definisi dari Oxford tadi. Terus and practice determine composition and function. Jadi organisasi negara, hak asasi manusia. Lalu kemudian prosedur mengubah undang-undang dasar, prosedur mengubah konstitusi. Itu biasanya juga ada dibuat dalam konstitusi. Dan bisa juga dia membuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Oke, paham ya teman-teman ya? Oke, saya lanjutkan pertanyaannya. Coba berikan satu contoh deh. Di dalam Undang-Undang Dasar kita 1945 itu, apa kira-kira yang mengatur tentang organisasi negara? Pasal berapa? Sebut, bacakan aja deh. Coba Mas Iqbal Sahrani. Maksudnya tuh undang-undang pasalnya apa atau apa ya, Pak? Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu yang mengatur tentang organ negara itu yang mana? Mohon maaf, Pak, kurang tahu itu masih jawabannya. Ya, punya Undang-Undang Dasar lah, Mas. Ada, Mas. Ada, Pak. Coba buka. Coba yang lain deh, yang lain. Andini. Iya, Pak. Nah, coba berikan contoh yang mengatur tentang organisasi negara itu dalam Undang-Undang Dasar kita pasal berapa, kemudian yang mana gitu. Mungkin di bab 2 Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang pasal 2, Pak. Oke, tentang apa itu? Pasal 2 ini Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Oke, betul ya, salah satunya itu contohnya. Yang ngatur tentang MPR. Nah, di situ kan MPR dijelaskan siapa sih, itu kan salah satu contoh bahwa konstitusi itu mengatur tentang organisasi negara. Coba satu lagi, ada contoh lain lah. Mbak Farah Azka. Iya, Pak. Coba contohkan juga Mbak, adalah dalam konstitusi kita tentang organisasi negara tadi selain MPR tadi. Mana Mbak Farah? Udah dibuka? Hah? Belum dapat. Udah dibuka lah undang-undang dasarnya. Ada punya, tinggal dibuka di laptop kan, di download bisa. Yang laki-laki deh, satu lagi nih.
Mas Firman. Firman Zakir. Zaidir. Coba Mas contohkan adalah yang ngatur tentang organisasi negara. Tadi dicontohkan oleh teman kita ada ngatur MPR. Yang lainnya, apakah hanya MPR diatur di situ? Gimana Mas? Kalau ada suaranya nah. Belum dapat, Pak. Nah, Belum dapat. belum dapat. Bentar, Pak. Kalau Mbak Ismudatin mana Mbak? Ya Pak, Tahu contohnya lah. saya boleh sebutin babnya lah. Ya boleh. Kalau untuk bab tentang organisasi negara itu ada dari bab 2 tentang MPR, bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara, bab 4 tentang Dewan Pertimbangan yang sudah dihapus, kemudian ada bab 5 Kementerian Negara, bab 6 pemerintahan daerah, bab 7 DPR, bab 7A ada DPD, dan bab 8A ada Badan Pemeriksa Keuangan. Oke. Ya, itu contoh-contoh bahwa konstitusi ngatur tentang lembaga negara. Terima kasih Mbak Ismudatin Neida. Oke. Pertanyaan selanjutnya, tadi yang kedua diatur adalah tentang hubungan warga negara dengan negara. Tadi disebut oleh Profesor Miriam Widiarjo dengan istilah hak asasi manusia. Di mana diatur? Itu adalah contohnya di Undang-Undang Dasar kita. Mas Charlie Sekarjaya. Tinggi, Pak. Bisa diulang lah pertanyaannya, Pak. Ya. Tentang hak asasi manusia itu diatur di mana? Contoh satu pasal aja contohkan. Adalah di Undang-Undang Dasar kita. Ulun cari dulu, Pak. Oke. Mbak Mahdalena mau lagi buka Undang-Undang Dasar nah. Dapatlah Mbak. Coba cari hak asasi manusia itu kan ada di pasal bab berapa. Dapatlah Mbak. Suaranya kededa. Bab 10, Pak. Oke. Tentang apa Mbak? Tentang hak asasi manusia. Oke, coba salah satu pasal aja bacakan. Pasal 28A, bunyinya setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Oke, karena itu ketika ada pasal itu ya, pasal tentang hak asasi manusia, maka muncul kewajiban gitu ya. Negara itu punya kewajiban untuk memenuhi haknya, warga negara juga punya kewajiban terhadap negara. Oke, itu tentang hak asasi manusia. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah tadi isi konstitusi itu adalah cara mengubah undang-undang dasar, cara mengubah konstitusi. Itu ada di pasal berapa di konstitusi kita? Coba Fajrianur. Muhammad Fajrianur. Tadi sudah ya dijawab oleh siapa tadi? Boleh diulang, Pak, pertanyaannya? Ya, cara mengubah tadi kan salah satu isi dari undang-undang dasar dari konstitusi itu adalah cara mengubah atau amandemen. Itu ada di mana? Diatur nggak di konstitusi kita?
Ada Mas, tadi sudah diskusi di awal-awal oleh pejuang Meratus. Tentang sifat konstitusinya, Pak? Bukan, cara mengubah undang-undang dasar kita itu diatur di mana kalau di Undang-Undang Dasar 1945? Oke, kita tanya yang tidak nyalakan kamera nih deh. Mbak Nilam. Mbak Nilam. Iya, Pak. Diatur di mana? Pasal di undang-undang dasar kita. Pasal 37. Apa bunyinya? Bentar, dulu ingat pasal 37. Bunyinya disebutkan bahwa pengajuan perubahan pasal-pasal baru dapat diagendakan apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1 atau 3 dari jumlah anggota MPR. Untuk mengubah pasal-pasal sidang harus dihadiri 2 atau 3 dari jumlah anggota DPR, dan putusan untuk mengubah pasal-pasal hanya dapat dilakukan dengan sebentar ya, Pak. Ya, lagi di mana, Mbak? Lagi di rumah, cuman lagi nggak enak badan. Tadi sudah izin di kolom chat. Oke. Ya, itu pasal 37 ya. Makasih Mbak Nilam. Iya, pasal Ya, 37. itu pasal 37. Itu berarti salah satu materi muatannya adalah tentang cara mengubah undang-undang dasar. Itu ada di tempat kita juga diatur caranya. Yang terakhir tadi ada kalanya dia memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar 1945. Itu ada juga di konstitusi kita. Coba Mbak Julfa. Pasal berapa, Mbak? Larangan tertentu. Mana, Mbak? Pasal 37 ayat 5. Pak. Bunyinya apa, Mbak? Bentar, Pak. Pasal 37 ayat 5. Izin Pak, boleh membacakan bunyinya Pak? Siapa Pasal nih? 37 ayat 5. Saran ya Pak? Hah? Nah, yang ditanya aja tadi dulu. Yang ditanya aja. Yaitu isinya khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan, Pak. Jadi itu ya, 4 hal itu secara umum isi konstitusi. Makasih Mbak Julfa. Jadi tadi bicara tentang kelembagaan negara tadi ya, mulai dari organnya, fungsinya, itu banyak sekali pasalnya. Bicara hubungan warga negara dengan negara yang seringkali terimplementasi dalam pemenuhan hak asasi manusia juga banyak sekali pasalnya. Juga memuat tadi cara mengubahnya, dan ada juga larangan-larangan. Tadi yang disebut terakhir oleh Mbak Julfa tadi. Bahwa ternyata di konstitusi kita di pasal 37 ayat 5 itu ada memuat larangan untuk mengubah
sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar 1945. Apa itu yang dilarang itu adalah mengubah bentuk negara, ya, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Itu tidak bisa kemudian dilakukan perubahan. Oke, ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Pak, izin bertanya. Silakan, Mbak. Kan seperti yang Bapak kasih tahu, konstitusi itu kan hukum dasar atau sebagai acuan hukum di tiap negara. Sedangkan ada beberapa negara yang tidak memiliki konstitusi, contohnya Inggris dan Kanada. Lalu mereka menggunakan acuannya dalam bentuk apa? Terima kasih, Pak. Itu yang tadi saya jelas, makasih Mbak pertanyaan. Itu yang tadi saya jelaskan. Inggris itu, nah seringkali kan orang menyebut Inggris nggak punya konstitusi. Tapi, gitu ya, Inggris itu sesungguhnya bukan dia tidak punya konstitusi, ya. Tapi konstitusinya adalah yang dikenal dengan istilah konstitusi yang tidak tertulis, gitu. Kenapa tidak tertulis? Karena konstitusinya tidak dalam bentuk dokumen, ya. Tetapi nilai-nilai hukum dasar itu dia tercantum dalam berbagai macam aturan. Itu yang disebut dengan istilah konstitusi tidak tertulis itu. Maka apakah Inggris punya konstitusi? Punya, tapi dia tidak tertulis konstitusinya. Ya. Jadi ada hukum dasarnya itu dia punya, misalnya soal Bill of Rights, ya, hak asasi manusia itu ada, tapi diaturnya dalam undang-undang saja, tapi dia tetap menjadi acuan dalam negara, tapi konstitusinya tidak tertulis. Ininya jawabannya. Jadi punya konstitusi dia, tapi dia tidak tertulis konstitusinya. Ada lagi yang lain? Memang ada ini ya, ada juga yang menyebut bahwa sebetulnya pengkategorian istilah konstitusi tertulis dan tidak tertulis itu agak kurang tepat, karena orang awam memahami kalau konstitusi tidak tertulis berarti nggak ada tulisannya gitu. Maka ada juga yang menyebut mestinya penggunaan istilah itu konstitusi yang terkodifikasi dan konstitusi yang tidak terkodifikasi. Artinya kan kalau terkodifikasi itu jadi satu dokumen. Kalau tidak terkodifikasi, maka dia berserakan di berbagai macam aturan. Tapi lazimnya sih istilahnya konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Gitu Mbak. Ada pertanyaan lagi? Udah, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik teman-teman, ada pertanyaan lain? Silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu ya pertemuan pagi. Terima kasih teman-teman. Salah hilap mohon maaf atas segala kekurangan dan salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bunga temit ya tadi. Bunga masak Cok. Masuk udah. Satu.
You make me happy, sweet. Ada pedoman prosedur-prosedur atau SOP atau operasional prosedur bagaimana pegawai itu bekerja di dalam, sehingga nanti seenaknya saja bekerja gitu ya, karena tidak ada pedoman. Dia masuk misalnya jam 9 padahal harus jam 8 misalnya bekerja, artinya karena tidak ada pedoman tadi. Itu termasuk ke dalam tindakan-tindakan tidak teknis, menyebabkan